Indah nggak dengar suara pintu kamar hotelnya dia dibuka. Gerak. Assalamualaikum. Halo kawan-kawan, kawan-kawan. Halo pemirsa, halo pemirsa. Udah Halo kayak- guys. Udah kayak berita loh. Balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, Buka ceritanya. dan kali ini Lu yang cerita. gua ada cerita aneh. Ingat gue pernah ngomong waktu itu cerita yang soal di kos-kosan yang di Bandung. Tolong. Ya, tulisan tolong yang katanya ada tulisan yang disinyalir itu yang nulis itu makhluk halus. Ya. Nah, gue bilang kan, ada satu cerita sebenarnya yang gue ingat dari bini gue, yang dia diceritain dari dua perspektif. Jadi orang yang mengalami sama orang yang ada di kamar itu sebagai saksi. Oh gitu. Oke, jadi gini, sebut saja dua tokoh ini namanya Indah sama Putri. Dua-duanya ini adalah seorang flight attendant. Mereka itu kan ada kalau misalnya lagi tugas di luar kota itu ada namanya RON. Gue lupa singkatannya apa gitu. Jadi mereka itu harus nginep di kota tersebut Oh, untuk iya. menunggu flight selanjutnya bareng sama kru yang mereka berangkat. Nah, banyak kejadian-kejadian aneh atau hal-hal mistik yang mereka alami di tempat menginapnya atau di hotel yang terafiliasi dengan maskapai tersebut. Jadi mereka itu banyak banget dapat cerita. Gue denger dari versi bini gue kalau banyak hal-hal mistik yang kadang-kadang mereka alami atau pernah alami di hotel tempat mereka menginap Yang terafiliasi. yang terafiliasi di mana mereka bekerja. Oke. Salah satunya itu yang gue terimain banget tuh salah satunya di Bali. Karena waktu itu kebetulan gue pernah pakai fasilitas itu juga. Karena kan gue sebagai suami juga boleh dong nginep di situ. Gratisan. Nggak gratis, potongan harga. Oh. Diskonnya lumayan lah. Oke. Nah itu adalah, oh ini kan bini gue pernah cerita waktu nginep di hotel itu, begitu udah sampai hotel baru dia cerita, udah check-in udah masuk kamar. Jadi yang hotel ini kan begini-begini, lo kenapa ceritanya udah nginep di sini? Tahu gitu kita pindah hotel. Ya udahlah kan udah kadung di sini. Ayo udahlah nggak apa-apa, toh gue juga nggak takutan kan. Dan nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa alhamdulillahnya. Terus kalau yang paling terkenal itu, dan mungkin kalian juga yang nonton bisa lihat juga, karena versinya sama. Ini gangguan yang paling ekstrim itu pada saat mereka terbang internasional. Oh, Di Jepang. international flight ya? International flight, itu di Jepang itu terkenal banget. Jadi gangguan supranatural di Jepang, Katanya ekstrim ya? Ekstrim. Versi ceritanya Mugari, sama yang mungkin kita lihat di YouTube ya, yang sampai pintu di bak gitu. Terus tiba-tiba barang terbang sendiri. Terus tiba-tiba itu begitu. Lebih ngelunjak ya? Lebih lebih ngelunjak kan, makanya dulu ngejajah kita kan. Oh iya. Ini lagi nih orang Indonesia datang ke Jepang mau jajah juga nih, setannya gitu. Nggak kali ya. Nah, itu yang paling parah tuh di Jepang. Cuman ini kali ini gue cerita dari versi yang dialami sama si Indah dan Putri di Jogja. Hotel di Jogja. Hotel di Jogja. Jadi hotel di Jogja tempat mereka menginap itu di salah satu hotel Jogja Bintang 5 yang bangunannya itu kayak bangunan tahun 90-an lah. Hotelnya megah, Hotel Bintang 5 megah gitu. Ya udah kelihatan bangunan lama. Bangunan lama, dan emang hotelnya tuh yang tipikal rindang banget gitu. Jadi di dalamnya tuh banyak pepohonan-pepohonan gitu. Mana ya? Di hotel itu sendiri sebenarnya sudah santer di kalangan pramugari kalau suka ada gangguan supranaturalnya. Cuman sebenarnya tidak separah di Bali dan di Jepang. Paling inget
paling inget di Bali dan di Jepang karena di Jepang paling parah, di Jepang paling banyak kan flightnya kan, Betul. flight Jakarta Bali gitu. Nah terus ini ada satu momen Indah sama Putri ini, mereka kan nggak selalu jadi teman sekamar kan, karena setiap mereka tugas terbang itu pasti di Rolling. selalu di rolling. Kebetulan mereka satu kamar. Ini beda angkatan, jadi Indah ini lebih senior, Putri ini juniornya dia. Otomatis biasanya mereka punya adab tersendiri. Kalau sama senior tuh ada senioritasnya. Nah, pada saat hari itu mereka nge-ron di Jogja, tiba kurang lebih sekitar jam 7 jam 8 malam gitu. Udah lumayan malam, mereka udah capek juga kali, mungkin habis dari 5 landing atau berapa gitu. Buset. Gue pakai istilahnya itu biasanya kalau udah berlanding tuh katanya 5 landing gitu, berarti apa 5 kali landing gitu. Nah mereka udah sampai hotel, mungkin kecapean, tapi si Indah ini lapar, ngajak Putri Makan. untuk cari makan di luar. Ya, yang namanya diajak sama senior nggak bisa nolak lah ya. Ya udahlah, makanlah mereka keluar. Jadi posisi mereka udah sampai hotel, cuman ganti baju aja, langsung keluar lagi mereka berdua cari makan. Nggak istirahat. Nggak istirahat. Cari makan lah di luar. Nah, kejadian aneh pada saat Indah dan Putri ini sudah masuk kamar, kan layout hotel itu template ya. Biasanya tuh ini masuk, sebelah kiri atau sebelah kanannya kamar mandi, ruangan kamar, terus ini TV, situ meja rias. Biasanya kan template-nya begitu kan hotel kan. Kasur berdampingan. Kasur berdampingan kalau yang twin bed. Kalau yang apa tuh satu lagi? Double. Double ya? Iya, yang double kan satu di tengah gitu kan. Ini kalau yang twin dua gitu. Nah, begitu masuk, alangkah kagetnya Indah ngelihat, kan kelihatan nih begitu masuk nih, ini kamar mandi, sebelah kanannya dia meja rias. Iya. Dan meja riasnya itu ada cermin besar. Ya meja rias pasti ada cerminnya. Belum tentu. Nah, kebetulan di hotel ini ada cerminnya besar. Kelihatan dari pintu dibuka, ini ada apa nih di cermin? Disamperin, ada tulisan terong. Dah, apa hubungannya? Itu ditulis pakai lipstik. Dan pada kenyataannya, Indah sama Putri itu tadi keluar cari makan. Kebetulan Indah ini pesan menu makanan terong. Gua nggak dijelasin tuh, terong goreng kek, terong bakar, terong balado, nggak dijelasin. By logic ini, kalau mereka berdua ninggalin kamar, kalau ada kru yang iseng, sementara mereka berangkat cuma berdua nih. Tahu dari mana kalau mereka berdua ada salah satunya pesen terong? Kalau ada yang ngisengin pakai punya akses, atau kalau misalnya ada karyawan hotel yang punya akses, tahu dari mana mereka kalau Makan terong. Makan terong. Nah, pada saat itu Indah masih berpikiran, wah ini ada yang ngisengin nih. Jadi reaksinya dia sambil ngusap-ngusap si bekas lipstick yang ada di cerminnya itu sambil kesel. Nah, Putri sebagai juniornya cuman bisa nenangin, udah mbak, udah nggak apa-apa, ini ada yang iseng doang kali. Biar pikirannya nggak kemana-mana ya. Iya, biar pikirannya nggak kemana-mana. Males juga kan sekamar sama orang yang lagi parnoan kan, gitu. Udah, tidurlah mereka. Nah, di kala tengah malam, si Indah ini terbangun dari tidurnya dia. Karena dia beser, mau buang air kecil. Buat kencing. Dia masih di tempat tidur, dia melek, dia lihat Putri di sebelahnya dia, posisinya masih tertidur dan badannya tuh menghadap ke tembok. Tembok kamar mandi berarti ya. Menghadap dinding. Alangkah anehnya, ini keanehan yang kedua nih. Begitu Indah bangun, jadi kasurnya dia yang berhadapan sama cermin. Begitu dia bangun, Sarah sama cermin. Kalau secara feng shui nggak bagus tuh. Nggak bagus. Dia bangun, kagetnya. Pada saat dia bangun, lu bayangin lu ada di posisinya dia. Lu bangun nih, duduk, berdiri, lu lihat diri lu sendiri di cermin, tapi lu lihat refleksi lu di belakang ada yang lagi tidur, dan itu juga lu. Jadi si Indah ini ngeliat dua sosok Indah, di refleksi cermin itu. Dia nengok ke kasur? Nah, dia nengok ke kasur, nggak ada. Oh. Tapi pas dia mau meyakini lagi, dia ngeliat lagi ke cermin,
yang tadinya sosok Putri tertidur, tiba-tiba udah bangun. Dia kaget tuh, karena ngeliat posisi Putrinya udah bangun. Agak lumayan kaget juga, terkaget sama, dia pikir kan lagi tidur nih Putrinya, ternyata bangun. Begitu lihat cermin, ternyata Putri udah duduk. Udah duduk. Kenapa Mbak nanya gitu? Kaget tuh, dia kekaget sama kalimat pertanyaannya Putri. Ah, enggak apa-apa. Tadi ini gua ngeliat di cermin bayangannya ada gua sama ada gua lagi tidur. Dia sambil lihat lagi, nggak ada kok Mbak. Karena dia ngerasa, ya udah ada Putri bangun juga, terus mungkin dia juga ngerasa kayak, mungkin ini halusinasi pada saat dia baru bangun tidur kali ya. Biasa kan orang baru bangun tidur tuh nyawanya belum ngumpul semua. Siapa tahu itu cuma sebatas halusinasi aja. Dia udah agak tenang juga. Teman sekamarnya Putri udah bangun, akhirnya dia lanjutin lah ke kamar mandi. Begitu dia keluar ke kamar mandi, posisinya Putri udah balik lagi tidur. Mengarah ke tembok. Kayak nggak gerak aja. Dengan posisi yang sama pas dia bangun. Dengan posisi yang sama pada saat sebelum Indah bangun. Dia pikir, udah kecapean kali, dia lanjut tidur. Indah akhirnya mutusin untuk, ya udahlah, lanjut tidur aja lagi. Nah, mereka tuh tidur dengan posisi punggung-punggungan. Sama-sama menghadap ke tembok masing-masing. Sama-sama menghadap ke tembok masing-masing. Nggak lama setelah Indah mau tidur nih, dia udah selimutan gitu. Sekitar mungkin 5-10 menit kan, kita juga nggak bisa langsung tidur ya. Biasanya ada proses kita ngantukin lagi terus baru tidur lagi. Indah nggak dengar suara pintu kamar hotelnya dia dibuka, gerak. Pikirannya dia pada saat itu, wah ini kok ada yang buka pintu. Dia nggak berani nengok ke arah pintu. Nggak berani, dia pura-pura tidur tuh. Dia pura-pura tidur, mau ngekodein ke Putri kan juga takut kedengeran nih. Karena pas begitu pintu dibuka, itu langkah kaki masuk. Langkah kaki itu makin mendekat. Ini posisi dia tidur nih, tengkurap begini, ngadep ke tembok, sama dia pura-pura merem nih. Akhirnya ada hawa manusia nih, mendekat ke sampingnya dia. Dan nyolek. Wah. Mbak, tadi Mbak ke kamar mandi. Teriak dia. Si Indah tuh bangun teriak, wah teriak dia. Kaget dong. Nah pas dia kaget gitu, dia ternotis, loh, siapa maksudnya gini, itu ternyata Putri. Loh, Yang nyolek Indah, nanya tadi abis dari kamar mandi, itu Putri. yang masuk buka pintu? Yang masuk buka pintu dari luar. Akhirnya karena dia ngerasa bingung di situasi seperti itu, dia ceritain kronologisnya. Loh, barusan bukannya lu tidur ya? Tadi kan lu tidur terus nanya gue kenapa ada di depan cermin. Enggak Mbak, aku barusan dari luar habis ngerokok. Nah lo, pas dia ngerasa itu udah bentuknya udah gangguan supranatural, si Indah ngerasa nggak nyaman di kamar itu. Komplain. Dan dia ceritalah ke Putri kronologisnya. Tadi dia gini sampai akhirnya lu nyolek. Gue pikir tadi lu tuh posisinya udah tidur, ternyata selama ini tuh lu di luar. Jadi yang tadi itu siapa? Udahlah, akhirnya mereka ke front desk. Cuman mereka juga nggak malu lah cerita situasinya kayak begitu. Mereka cuma bilang, nih ada gangguan, pokoknya nggak mau tahu, kita minta dipindahin kamar malam itu juga. Dikasih pindah akhirnya. Dikasih pindah, ya untungnya. Setelah pindah, lepas dari gangguan. Mungkin karena nggak peak season ya, akhirnya pas dapet kamar juga di lantai yang berbeda lagi. Jadi udah tenang lah gitu. Nah, ini cerita yang diceritakan segitu hebohnya sama Indah ke bini gua. Lewat telepon pas lagi habis kejadian, dia udah cerita. Terus pas datang ke rumah, cerita lagi. Nah, ini kan gua nggak dengerin kan. Oh gitu ceritanya. Berarti macem-macem juga ya. Moga pada saat nginep di hotel tuh ada gangguan-gangguan kayak begitu, ngeri juga gitu. Udah. Nah, kenapa gue nggak bisa langsung ceritain? Karena ada perspektif yang berbeda nih. Dari si Putri. Nah ini aneh nih. Nah, Putri juga dapat gangguan berarti? bukan begitu. Dari pas begitu gue cerita versinya Putri yang bini gue belum lama habis ketemu, malah kok jadi aneh ceritanya. Jadi kalau menurut kronologisnya Putri, pada saat itu kejadian itu mereka itu bareng masuk ke kamar hotel waktu pas abis dari bandara, masuk ke hotel, ganti baju, bersihin makeup apa segala macam. Makan. Mereka
keluar makan, Pesen terong. pesen terong. Nah, pada saat masuk ke kamar lagi, dia cuma lihat reaksinya Indah Marah-marah. itu marah-marah. Karena Karena ngeliat menurut dia itu di cermin ada tulisan terong, pakai lipstik. sementara Sementara Putri nggak lihat sama sekali. jadi Dia kayak nggak lihat ada tulisan apa-apa. yang halus sih Indah ya. Bisa jadi Indahnya halu. Nah, cuman karena ya satu dia ngadepin senior ya. Nggak mungkin kan, nggak ada tulisan apa-apa mbak, apa segala macam. Nggak. Dia akhirnya, udah mbak, dia berusaha nenangin. Mungkin itu ada yang iseng apa segala macam. Posisi juga udah malam kan. Mungkin kalau dia pulang hotel jam segitu, baru selesai makan malam, nyampe hotel lagi mungkin sekitar jam 10, jam 11 malam. Udah malam. Ngapain juga diributin. Udah tidur aja. Nah, kalau menurut perspektifnya Putri, pada saat kejadian itu, tengah malam Putri juga terbangun. Dia terbangun karena kayak ngerasa ada sesosok orang atau ada sesosok makhluk di kamar itu. Nah, cuman bedanya kalau Putri memberanikan diri melihat. Dia balik badan, dia lihat posisinya Indah lagi berdiri berhadapan cermin. Cuman nggak bereaksi apa-apa, dia kayak matung aja gitu, berhadapan sama cermin. Di kasur nggak ada? Di kasur nggak ada. Emang dia pikir juga positive thinking kan akhirnya. Positive thinking kalau itu bener-bener Indah. Yang lagi, kayaknya ada banyak pikiran atau gitu. Ditegur apa dia? Nggak, dia nggak berani. Karena kan ya mungkin dia takutnya dia butuh waktu sendiri atau apa gitu. Dia keluar deh. Dia akhirnya karena Putri ini perokok, dia keluar untuk ngerokok di luar. Oh, sampai akhirnya kejadian Akhirnya kejadian ketemu sama Indah yang dia ngebangunin. Nah, ini jadi ada dua versi nih. Kalau emang Putri tadi itu lagi baru kebangun, terus yang berhadapan di depan cermin siapa? Yang dilihat sama Putri? Itu dia. Posisi Indahnya kemana ya? Jadi ini soket. Jadi ini soket berparalel, memerankan dua tokoh sekaligus. Gokil. Iya. Cuman waktu saat si Putri ngeliat Indah berdiri di depan cermin, Indah yang asli kemana? Kalau emang itu nggak ada, dia nggak lihat. Putri nggak lihat ada sosok Indah di situ, makanya dia nggak curiga. Dia masih berpikir itu Indah yang lagi berdiri. Meskipun dia juga ngomongnya, iya Mbak Indah agak aneh gitu, nggak ada ekspresi, terus diem aja, mandangin cermin aja sambil berdiri. Ya aku agak ngeri juga, cuman nggak berani nanya, takutnya lagi butuh waktu sendiri, aku tinggal aja ngerokok keluar. Itu. banyak pengalaman cerita yang gue denger, kayak ibunya di dapur ada, di kamar ada, gitu. menyerupai. Nah ini pada saat yang sama Indah kan ada di kamar itu, tapi yang lihat si Putri yang lagi berdiri. Nah yang aslinya tuh kemana gitu? Apakah mungkin si Indah yang ngaca itu lagi kerasukan? Oh iya. Iya nggak sih? Itu bisa jadi juga. Itu Indah bisa lagi jadi kerasukan. Dia di luar kesadaran dia, sebenarnya itu dia. Karena secara fisik Indah yang asli harus ada. Ya mungkin itu, tapi lagi dirasukin. Dan di alam bawah sadarnya dia ngerasa kayak aneh ngeliat penampakan dia yang lagi tidur, padahal sebenarnya enggak. Dan mungkin emang dia sempat interaksi. Dia ngerasanya pernah interaksi sama si Putri, padahal si Putrinya keluar. Nah kalau itu sih kemungkinan Putrinya di-cloning sama si makhluk halus. Canggih, makhluk halus bisa nge-cloning ya? Bisa. Menyerupai dia. Apa jangan-jangan gini loh. Gue kadang-kadang suka berpikir gini ya. Kan, sorry nih agak keluar konteks sedikit. Lu percaya nggak sih kalau misalnya kita kan, bumi ini kan usianya sudah sangat tua ya. Terus peradaban manusia itu kurang lebih baru 20.000 apa 200.000 tahun gitu. Itu masih terlalu singkat. Di antara 2 atau 4 miliar tahun, 2 miliar tahun. Ada teori kalau peradaban zaman dulu itu jauh lebih modern. Ada yang bilang begitu. Iya. Atlantis ya? Banyak versi lah. Ada Sundalen lah, ada apa. Pokoknya gue juga nggak terlalu hafal namanya. Apa jangan-jangan itu orang zaman dulu yang sudah punah ternyata, tapi mereka bisa escape aja karena udah canggih kan peradabannya. Escape aja gitu. Jadi in different reality gitu. Jadi parallel universe sama kita gitu. Orang zaman dulu.
Nggak tahu juga ya. Iya nggak tahu juga. Agak ngablu nggak sih gua? Agak nggak jelas. Agak nggak jelas kan. Ini korban terlalu banyak nonton channel-channel teori konspirasi. Tapi banyak juga pengalaman dari mugari-mugari ya. Banyak. Entah itu di cabin. Di cabin ada. Ada Di di cabin cabin. juga ada ceritanya. Iya, Jadi mungkin buat diceritain di penonton yang next punya episode. pengalaman di cabin pesawat, boleh juga kirim ceritanya. Penonton ada yang penonton apa namanya di cabin pesawat sebagai penumpang ada juga. Ada. Aku nyampe atas pesawat molor sih ya. Nggak kepikiran Ada. bisa diganggu gitu. Kalau mugari kan karena mereka harus Kadang-kadang jaga pas terus. kosong, gitu. Iya, pas lagi kosong, pesawatnya kosong itu Cabin diganggu. kosong ada diganggu. Nggak kalah juga ternyata di atas pesawat masih ada kemungkinan untuk diteror juga sama soket, nggak kayak Iya. cuman di bis ya. Udah, jadi gitu aja ceritanya Oke. teman-teman. Sampai di sini dulu episode OTT kali ini. Kalau menurut gua sih ceritanya serem, nggak tahu kalau menurut kalian serem apa enggak. Ya, kalau kurang serem tinggal disambelin. Kurang pedes. Buat kalian yang punya cerita-cerita menarik dan seru lainnya bisa dikirim ke email kita di sini. Nanti kalau yang seru dan mendebarkan akan kita bacakan. Terus jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di OTT di next episode. Joss.